Bacot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada petang hari ini kita dapat berjumpa kami sebagai kepala daerah dan juga sebagai ketua gugus tugas COVID-19 Kota Pekanbaru, kepada Bapak Ibu masyarakat Kota Pekanbaru di semua lapisan yang kami cintai dan kami sayangi serta kami banggakan. Pada hari ini kami melaporkan kepada Bapak Ibu semua tentang perkembangan penularan dan juga masyarakat kita yang terkena penularan dan juga orang-orang dalam pemantauan COVID-19 ini. Pertama, pasien positif COVID-19 hari ini berjumlah 5 orang. Petang kemarin bertambah 1 orang setelah lewat jam 5 sore setelah kami menyampaikan laporan di tanggal 3 yang lalu, dan sehingga tanggal 4 ini sebenarnya tambahan itu adalah hari kemarin setelah kami melaporkan kepada Bapak Ibu warga kota yang kami cintai. Dan saat ini dirawat di RSUD Kripen Ahmad. Yang kedua, pasien dalam pengawasan ini berjumlah 58 orang, masih dirawat 43 orang, sudah sehat, dinyatakan sehat 13 orang, dan meninggal 1 orang. Di total yang meninggal 2 orang. Hari kemarin 1, tanggal 3, dan tanggal 4 juga 1 orang hari ini. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP ini bertambah 14 orang. 14 orang ini adalah saudara-saudara kita yang pulang dari zona merah kota-kota dari Pulau Jawa. Sehingga total hari ini menjadi 1.303 orang. Secara keseluruhan, warga Kota Pekanbaru yang tercatat berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ini berjumlah 1.366 orang. Tambahan penjelasan, pasien PDP yang meninggal hari ini inisial Tuan AH, 55 tahun, Kelurahan Lingkungan, Rumah Pesisir. Ada gejala riwayat perjalanan tidak diketahui dan dirawat mulai 1 April 2020 dengan diagnosa PDP. Kemudian juga tambahan pasien yang positif, kita sebut dengan positif 5. Kalau 1 sampai 4 sudah saya sampaikan di tanggal 3 yang lalu. Maka pasien positif 5 berinisial Tuan SS, usia 47 tahun, beralamat di Kelurahan Sialamunggu, Tampan. Bapak berbahagia, dari 5 positif
virus corona ini 3 berdomisili di Kecamatan Tampan, 1 di Kecamatan Bukit Raya, 1 di Kecamatan Tenayan Raya. Sebaran, sekali lagi, sebaran ODP dan juga PDP ini tersebar di 12 kecamatan di dalam Kota Pekanbaru. Kemudian kecamatan yang paling banyak jumlah baik orang dalam pemantauan maupun juga pasien dalam pengawasan ataupun yang positif itu adalah Kecamatan Tampan. Bapak Ibu Bahagia, dalam kita menangani masyarakat kita yang terkena oleh maupun juga yang diduga sebagai orang dalam pemantauan ini, tentunya kita tidak bekerja sendiri. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau dan juga telah bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan ketua tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Riau, yaitu Bapak Gubernur Provinsi Riau, telah menetapkan rumah sakit madani, yaitu rumah sakit rujukan milik pemerintah Kota Pekanbaru sebagai rumah sakit yang konsentrasi penuh untuk melayani pasien PDP COVID-19 ini. Laporan kepada kami petang hari ini, dari 70 tempat tidur, kapasitas tempat tidur yang kita siapkan mulai hari ini sudah dikirim ke kita 1 pasien, yaitu yang positif dari Kabupaten Kampar, yaitu dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang ke Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 ini begitu cepat. Kemudian melihat lagi aktivitas masyarakat, kesadaran masyarakat tentang bahaya betapa COVID-19 ini adalah wabah yang sangat mematikan, dan dengan pertimbangan bahwa penularan yang begitu cepat dan tinggi, kemudian berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat kita yang rendah, sehingga himbauan baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun juga pemerintah daerah Kota Pekanbaru ini belum menggugah hati masyarakat kita untuk bersama-sama melaksanakan suatu perjuangan memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19 ini. Maka pemerintah kota melakukan kegiatan aksi cepat untuk mengajak masyarakat kita semua memahami kondisi ini dan juga ikut terlibat di dalam memerangi penyebaran COVID-19 ini dengan memutus mata rantai. Yaitu kita akan sedang mempersiapkan pemberlakuan pembatasan jam kegiatan masyarakat Kota Pekanbaru. Ini dasarnya adalah PP nomor 21 tahun 2020, yaitu
yang Bapak Presiden mengatakan pembatasan sosial berskala besar yang disingkat dengan PSBB. Maka satu hari ini kami tim gugus tugas Kota Pekanbaru beserta dengan semua tim dan bidang dan juga tentunya pemerintah kota, wali kota, wakil wali kota, sekda dan semua jajaran ditambah dengan Forkopimda yang menjadi wakil ketua dari tim gugus tugas ini telah mempelajari secara mendalam dan sangat teliti. Kemudian juga melalui tim kajian, tim analisis dari gugus tugas COVID-19 Kota Pekanbaru sedang melakukan pengkajian yang mendalam dari apa yang telah dan kita amati dan kita teliti, baik dalam pengembangan penularan maupun juga dibanding dengan kesadaran masyarakat dalam memahami dan juga untuk ikut bersama memutus mata rantai ini masih berbanding terbalik. Maka oleh sebab itu kajian ini akan mengikuti prosedur. Kegiatan ini akan kita lakukan bila mana kita telah mendapat nanti persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana yang diatur oleh PP 21 tahun 2020. Insya Allah kami tim gugus tugas Kota Pekanbaru akan menyampaikan permohonan dan juga izin kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu Gubernur Riau yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Riau. Insya Allah bila mana Bapak Presiden melalui Menteri Kesehatan memberikan izin untuk kegiatan tersebut, dan kita akan tentunya melaksanakan secara baik dengan kekuatan ulama, umarok, umat betul-betul bersatu padu di dalam menerapkannya. Maka oleh sebab itu untuk pengamanan ini kita mengaktifkan semua infrastruktur yang sudah ada di pemerintah kita dan masyarakat kita, yaitu sistem keamanan lingkungan. Untuk kita aktifkan secara maksimal, kemudian kita akan pertegas bahwa Siskamling ini kita kaitkan dengan penugasan terhadap apa yang sedang mewabah, yaitu COVID-19 ini, maka namanya kita sebut Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu Tanggap COVID-19. Dan kepada seluruh camat, lurah, tentunya di bawah bimbingan kepolisian dan TNI, kerjasama dengan terstruktur di bawah Mapolsek maupun juga Babin Kantikmas, kemudian Koramil dengan Babinsa bersama dengan lurah, RT, RW, forum RT RW dan juga LPM untuk segera mengaktifkan sistem keamanan lingkungan tadi, dan para ketua-ketua tim Siskamlingnya nanti akan diberikan pemahaman, edukasi dan pelatihan tentang COVID-19, protokol kesehatan dan pengamanan COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, warga kota yang kami cintai dan sayangi, pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.